Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eko Adi Putro, SPD MPD. Saya adalah dosen program studi bimbingan dan konseling Universitas Slamet Riyadi. Dalam paparan video pengajaran ini, saya akan menampilkan perkuliahan mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling, di mana mata kuliah ini berbobot 4 SKS. Dalam proses pembelajaran ini nanti saya menggunakan MS Teams, dan dalam penyajian materinya nanti menggunakan media PowerPoint yang saya selipi dengan permainan, yang mana permainan ini nanti itu sebagai penyegar agar suasana dalam kelas itu tidak kaku. Adapun permainan ini itu juga menjadi awalan. Jadi makna yang bisa diambil dalam permainan yang saya tampilkan itu juga bisa dikaitkan dengan materi yang saya tampilkan. Nah, capaian pembelajaran dalam mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling ini itu adalah memberikan bekal bagi mahasiswa agar mereka memperoleh ilmu yang berkenaan dengan bimbingan konseling, sehingga mereka nanti kelak kalau menjadi guru BK bisa menjadi guru BK yang profesional. Jadi ilmu-ilmu, karena ini dasar-dasar BK, itu menjadi bekal dasar bagi seorang calon guru BK. Nah, di dalam mata kuliah saya nanti itu ada 14 kali pertemuan. Ada beberapa subbagian, setiap pertemuan itu ada bab-bab yang akan dipelajari. Nah, pada video pengajaran saya kali ini nanti sub yang akan saya bahas adalah terkait dengan bidang bimbingan dan konseling. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya akan mulai untuk pengajaran saya. Silakan mahasiswa untuk meng-on-kan kamera dan mikrofonnya. Silakan. Silakan teman-teman, di-on-kan dulu kamera dan mikrofon teman-teman. Silakan. Nah, silakan di-on-kan dulu kamera dan mikrofonnya. Oke, baik teman-teman, saya mulai dulu perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa didengar suara saya? Oke teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ketiga. Kita kemarin sudah melalui 2 pertemuan. Pertemuan awal terkait dengan kontrak kuliah, pertemuan yang kedua terkait dengan konsep teori dari bimbingan dan konseling dari beberapa pakar. Kita sudah mengkajinya. Nah, pada pertemuan kali ini nanti yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan bidang bimbingan dan konseling. Baik, sebelum kegiatan ini saya mulai, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar kegiatan perkuliahan kita mendapati kebermanfaatan dalam pelaksanaan perkuliahan hari ini. Oke, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik teman-teman, sebelum kegiatan ini saya mulai terkait kita pembahasan terkait dengan bidang-bidang bimbingan dan konseling, saya pengen awal dulu mereview perkuliahan kita kemarin. Oke, bisa kelihatan teman-teman? Terlihat enggak?
Halo, terlihat PowerPoint saya? Coba. Oke, terlihat ya. Oke, jadi mereview perkuliahan kita kemarin, bahwasanya apa sih bimbingan dan konseling itu. Jadi saya mereview perkuliahan kita kemarin, bahwasanya bimbingan dan konseling itu adalah apa, teman-teman? Upaya pemberian bantuan kepada dari seorang konselor kepada konseli dengan menciptakan lingkungan perkembangan yang kondusif, dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Agar apa? Agar konseli itu bisa memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan tugas dan perkembangan, baik itu pribadinya, sosialnya, belajarnya maupun karirnya, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Itulah fungsi dari bimbingan dan konseling. Jadi ada konselornya atau ada konselingnya. Jadi kalau dokter itu ada dokter, ada pasiennya. Nah, kalau di kita di bimbingan dan konseling itu ada konselor dan ada konselingnya. Pasiennya adalah konselingnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita breaking dulu lah. Kok cara ini tegang. Meskipun ini kan hanya simulasi saja, tapi biar ini enggak kaku, teman-teman, kita ice breaking dulu. Silakan teman-teman. Halo teman-teman, bisa didengar suara saya? Halo. Oke, sekarang teman-teman, silakan cari barang di sekitarmu. Silakan. Kamera on sama mikrofonnya on. Silakan. Kamera on. Halo. Kamera on, teman-teman. Oke, kamera on. Oke, kamera on. Ayo, kamera on semuanya. Oke. Teman-teman kan capek toh iki. Men perkuliahan ini ora kaku banget. Sekarang teman-teman, silakan cari satu barang di sekitar kamu, satu saja. Wes, silakan cari. Satu saja, sudah? Oke, sudah. Sekarang tunjukkan ke Pak Eko barang itu di kamera Anda masing-masing. Silakan tunjukkan ke kamera barangnya apa. Ardiles, barangnya apa itu Ardiles? Apa yang Anda bawa? Oke, ada gelang. Oke, Rahma makanan, ada HP. Anissa apa itu Anissa? Novita pulpen. Charger. Oke, Afra apa itu? Oke. Sekarang saya tanya, kira-kira barang Anda itu berfungsi untuk apa untuk perkuliahan ini? Oke, dari Rahma Nur Aziza dulu. Ayo Rahma, tadi bawa apa Rahma? Halo Rahma. Rahma Nur Aziza. Nah, fungsinya nggak apa perkuliahan ini? Fungsinya untuk apa? Walah, akan. Nah, fungsi untuk apa Anda membawa barang itu untuk perkuliahan ini untuk apa? Fungsinya untuk apa? Halo. Rahma, mungkin nanti Rahma. Rahma mana nanti ki? Oke, Rahma, sinyalnya bagaimana? Fungsinya untuk apa, Rahma? Nah, fungsinya untuk perkuliahan ini, kan Anda daring toh sekarang, fungsinya nggawa snack iki nggo apa? Untuk kenapa Anda membawa snack ketika perkuliahan ini? Fungsinya untuk apa?
Oke. Saya tekone Novita. Novita Putri bawa apa tadi? Pegang apa? Nah, fungsinya untuk apa? Kenapa Anda bawa pulpen di dalam perkuliahan daring ini? Oke. Oke, sekarang Rana Cindy. Rana Cindy, kamu bawa apa? Halo? Suaranya. Nah, fungsinya nggak apa? Kenapa? Oke, fungsinya untuk apa? Kenapa Anda bawa jam tangan itu untuk perkuliahan hari ini? Oke, berarti kok kapan mulai setelah ini pacaran gitu ya? Oh lah lah lah, jam piro janjiane kok on off gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, makna yang bisa kita ambil dari permainan ini teman-teman adalah satu teman-teman. Ketika kita melakukan aktivitas apapun, apalagi kalau kita Anda jadi bimbingan dan konseling, ketika Anda berperan apapun itu harus bisa menempatkan diri. Kalau Anda berperan sebagai mahasiswa, ya apa sing tak gowo, apa yang Anda bawa ketika Anda berkuliah kan gitu. Kalau daring seperti ini, mosok arek nggo pacare, kan nggak mungkin kan. Nah, itu harus juga real antara apa yang Anda bawa dengan aktivitas apa kegiatan Anda itu harus selaras. Pun demikiannya dengan BK teman-teman. Ketika Anda jadi guru BK itu teman-teman juga harus kelak kalau teman-teman jadi guru BK itu harus tahu kalau BK itu apa, bidang garapannya apa. Kalau Anda jadi guru BK, apa sing harus Anda kerjakan. Nah, pada perkuliahan kali ini nanti yang akan kita bahas adalah bidang bimbingan dan konseling. Jadi bidang itu ada garapannya apa. Oke, biar teman-teman ada gambaran bidang BK itu apa, kita lihat dulu profesi yang lainnya, bidangnya apa. Biar teman-teman paham, oh bidang garapan BK itu ada 4 ternyata. Itu apa saja. Nah, biar apa, ketika teman-teman nanti kelak jadi guru BK, kalau sudah tahu bidang garapannya apa, itu tidak terjadi malpraktek. Karena apa? Bidang ini adalah keahlian Anda. Ketika nanti kelak menjadi guru BK, hal masalah apa yang perlu digarap, apa yang menjadi kewenangan Anda ketika menggarap bidang keahlian Anda itu apa saja. Contoh ini teman-teman, ada 4 profesi, yaitu dokter, terus petani, psikolog, guru. Saya tanya ke teman-teman, kalau guru itu menangani, kalau dokter, semisal dokter gigi, dia menangani apa teman-teman? Halo, kamera on, mikrofon on juga. Silakan, kamera on, mikrofon on. Oke, kalau dokter, kira-kira yang ditangani apa? Pasiennya seperti apa? Halo. Oke, berarti menangani sakit gigi. Kalau tadi petani, dia menangani apa? Garapannya apa? Halo. Oke, tak panggil ya, Riasti, hadir enggak? Sekaligus saya ngecek, nanti saya absen. Riasti, atas nama Riasti, halo. Oke, ternyata off. Oke, sembari saya absen. Gabriel Levi, ada atas nama Gabriel Levi?
Silakan di-on-kan dulu Gabriel Levy. Oke, ternyata tidak masuk. Afra Alivia, silakan. Kalau petani tadi, profesi petani itu bidang garapannya apa toh? Afra. Oke, sawah. Baik. Sekarang Andini Rahmawati. Andini Rahmawati. Oke, silakan di-on-kan dulu. On-kan dulu kameranya sama mikrofonnya. Untuk semuanya di-on-kan dulu kameranya sama mikrofonnya, silakan. Halo Andini. Halo. Coba di-on-kan dulu kameranya. Jadi kalau daring emang kendalanya kadang-kadang di sinyal seperti ini, teman-teman. Tidak apa-apa. Oke. Yuk. Oke, teman-teman. Andini bisa didengar. Sinyalnya bagaimana di situ? Oke. Oke, teman-teman. Sekarang kalau psikolog, bidang garapannya apa? Kalau psikolog. Halo. Halo teman-teman. Bisa didengar suara? Kalau psikolog, bidang garapannya apa? Saudara Novita? Oke, Rana, apa? Psikolog. Oke, Rana tadi menangani. Halo Rana. Oke, menangani mental seseorang. Oke, terakhir adalah terkait dengan kalau guru. Bidang garapannya apa? Novita? Halo, Novita? Kalau guru bidang garapannya apa? Oke, mengajar murid. Nah, teman-teman, itu bidang garapannya. Oke, teman-teman. Nah, itulah bidang profesi masing-masing. Nah, kalau BK itu apa bidang bimbingan dan konseling? Bidang dari bimbingan dan konseling itu. Nah, kalau bidang BK itu ada 4, teman-teman. Nah, biar teman-teman tidak gampang mengenal atau gampang mengingat bahwa BK itu ada bidangnya adalah 4, yaitu pribadi, sosial, belajar, karir. Nah, biar gampang teman-teman mengingat, ada PSBK. Jadi Anda bisa mengenal dengan PS. Kalau kayak dengan PlayStation berarti ada bidang BK di situ, yaitu PS sama BK, yaitu pribadi, sosial, belajar, karir. Nah, jadi ini bidang garapan Anda. Beda kalau psikologis tadi, kalau psikiater tadi. Kalau psikiater itu menangani orang-orang yang mempunyai penyakit mental. Nah, kalau di bidang BK, bidang garapannya itu ada pribadi, sosial, belajar, karir. Jadi pribadi itu hal-hal yang berkenaan dengan pribadi. Semisal anak sedang mempunyai masalah, dia murung karena sedang broken home. Dia sedih karena ada orang tuanya bercerai. Itu bagian dari dia mempunyai masalah pribadi. Nah, kalau sosial di sini adalah interaksi dengan lingkungannya. Itu bermasalah tidak. Jadi bidang garapan, bimbingan dan konseling itu adalah permasalahan yang berkaitan dengan pribadi, sosial, belajar, karir. Nah, jadi kalau pribadi tadi hal-hal yang berkenaan dengan pribadinya. Kalau sosial itu adalah bagaimana bermasalah enggak dia interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kalau belajar itu bagaimana dia itu mempunyai masalah dengan sikap belajarnya itu bermasalah tidak. Nah, kalau karir di sini teman-teman, bidang karir itu dia bermasalah enggak dengan karir. Karir di sini tidak hanya kerja, tapi juga pendidikan lanjutan.
Nah, inilah bidang bimbingan dan konseling. Ada PSBK, pribadi sosial belajar karir. Jadi nek bidang garapan BK di luar ini, itu berarti Anda nanti kalau kelak menjadi guru BK di luar bidang ini, berarti Anda bukan profesinya bukan BK. Kalau Anda bidang garapannya bukan pribadi sosial belajar karir, berarti Anda malpraktek. Contoh, ketika Anda menangani orang sakit tadi, orang sakit gigi, itu kan kewenangan dokter, bukan guru BK. Kalau semisal ada anak terus sakit, terus Anda operasi di sekolah, itu berarti Anda malpraktek, karena itu bukan bidang bimbingan dan konseling. Seperti itu ya teman-teman. Ada pertanyaankah dari paparan materi yang saya sampaikan? Silakan, ada pertanyaankah? Halo, ada pertanyaankah? Teman-teman, ada pertanyaankah? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sudah paham? Halo, sudah paham belum teman-teman? Halo. Oke, sudah paham ya? Ada pertanyaankah? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Eko yang akan bertanya ke Anda. Coba berikan contoh kasus dari keempat bidang itu. Satu saja. Berikan contohnya. Oke, silakan. Nanti setiap yang merespon pertanyaan saya akan mendapatkan penilaian checklist dari saya. Silakan. Ada yang bisa menanggapi? Contoh satu saja. Contoh kasus pribadi 1, sosial 1, belajar 1, karir 1. Silakan. Halo, teman-teman. Halo, sinyal saya baikkah? Bisa didengarkah suara dari saya? Oke. Siapa yang mau menanggapi? Silakan. Oke, silakan. Mbak Rana Cindy, silakan. Di-on-kan dulu kameranya sama mikrofonnya. Silakan Mbak Rana. Suaranya di-on-kan dulu Mbak Rana, suaranya. Silakan. Suaranya di-on-kan dulu. Yuk, silakan. Oke, bagus. Ada lagi yang mau menanggapi? Mbak, selain Mbak Rana Cindy. Silakan. Siapa lagi? Selain Mbak Rana Cindy? Atau saya acak? Ayo, ada yang menanggapi? Halo. Teman-teman, bisa didengar suara dari saya? Silakan. Oke. Halo. Ada pertanyaan atau mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Oke, kalau begitu masih mungkin baru mikir, ternyata baru Rana. Untuk minggu pertemuan berikutnya, teman-teman, silakan teman-teman mencari satu saja contoh kasus dari pribadi sosial belajar karir. Karena ternyata waktu kita juga sudah mendekati sudah selesai. Nah, setelah ini nanti Anda akan melanjutkan ke mata kuliah berikutnya. Jadi tugas untuk minggu depan adalah silakan berikan satu contoh kasus, satu pribadi sosial belajar karir. Nah, minggu depan akan saya tanya satu persatu
Silakan teman-teman, nanti akan saya tanya. Yang bisa menjawab berarti nanti akan dapat checklist point. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk minggu pertemuan berikutnya adalah itu, memberikan contoh kasus dari pribadi, sosial, belajar, karir. Harapannya ketika teman-teman nanti paham, berarti kelak kalau kalian menjadi guru BK bisa mengetahui, oh ini kewenangan saya enggak, ini termasuk bagian dari pribadi, sosial, belajar, karir tidak. Seperti itu teman-teman. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Halo, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Teman. Oke, cukup ya. Oke, kalau cukup saya akhiri teman-teman. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, silakan boleh melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih. Sama-sama, oke.